Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' ومن دعوة ومن قلب لا يخشى ومن دعوة لا يستجاب لها أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan dan sampai pada hari ini kita bisa merasakan nikmatnya berislam, beriman dan berilmu. Salam dan salam kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, sahabat beliau, serta umatnya yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah beliau. Sahabat aslih, rahmati Allah, kembali dalam lanjutan kajian kitab Ad-Da' wa Dawa karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, yang pada episode sebelumnya kita telah membahas beberapa poin yang menjadi faidah dari seseorang menjaga pandangannya, dan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sedikitnya 10 poin beliau mencantumkan dalam kitab ini untuk supaya kita bisa mengambil faidahnya dan kita merasakan faidahnya. Kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan pembahasan tentang bagaimana langkah kedua agar supaya orang-orang yang dilanda dengan rasa cinta yang salah, perasaan yang salah, itu mengalihkan hatinya, menyibukkan hatinya kepada hal-hal yang sangat bermanfaat untuk dirinya, dunia dan akhirat. Kemudian juga nanti kemudian beliau juga membahas tentang orang yang berakal itu akan memilih hal yang paling dicintainya yang lebih tinggi. Yang nanti syaratnya adalah dia harus memilih Allah dibanding apapun. Nanti akan ke sana arahnya. Dia harus jika dipilihkan antara kecintaan yang lebih tinggi derajatnya atau hal yang harus dicintai dan ini lebih tinggi derajatnya dibanding hal yang lebih rendah, dia akan memilih yang lebih tinggi. Maksudnya itu adalah kecintaan seseorang kepada Allah sehingga tidak ada di hatinya selain Allah. Ya, tidak ada di hatinya selain Allah, yang ini menjadi obat, sebagai obat, menjadi obat dari penyakit yang selama ini dia dilanda tadi, perasaan-perasaan cinta yang salah. Seperti itu sebagai review pertemuan yang lalu atau episode yang lalu. Insya Allah pertemuan kali ini, di episode kali ini juga kita akan melanjutkan pasal baru di halaman 424. Baik, kita baca ya. Faslun. Qala al-mu'allifu bismillah, qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid dharain. Faslun, idza arafta hadhihi al-muqaddimah. Karena di pembahasan sebelumnya, pasal sebelumnya, Ibnu Qayyim sedang mengajak kita berpikir tentang apabila dihadapkan oleh dua pilihan, yang salah satu ini sama-sama dicintai, tapi yang satu ini kecintaannya kok lebih bermakna, lebih tinggi, itu sebagai muqaddimah gitu ya maksudnya. Idza arafta hadhihi al-muqaddimah fala yumkin an yajtami'a fil qalbi hubbul mahmubil a'la wa ishqi suwari abadan. Tidak mungkin terkumpul dalam hati seseorang itu mencintai hal yang lebih tinggi. Maksudnya itu mencintai Allah sebenarnya. Kemudian di situ ada rasa ishq suwar. Ishq suwar artinya apa ya? Bisa diartikan terlena dengan bayangan-bayangan atau wajah-wajah orang-orang yang pernah mungkin singgah dan sebagainya. Abadan, tidak mungkin selamanya itu terkumpul. Bal huma diddani la yatalaqiyan. Dan itu adalah dua hal yang saling bertolak belakang dan tidak akan pernah bertemu.
bal la budda an yukhrij ahaduhuma sahibahu. Kalaupun ada ketemu di satu hati itu, cinta Allah dengan cinta selain Allah itu pasti akan saling mengeluarkan salah satu di antaranya. Kalau yang lebih mendominasi itu cinta al-mahbub al-a'la, mencintai Allah, pasti akan mendorong kecintaan selain Allah. Kalau yang mendominasi adalah kecintaan selain Allah, maka ia akan juga mengeluarkan kecintaan kepada Allah. Intinya seperti itu ya. Faman kanat quwwatu hubbihi kulliha lil mahbubil a'la. Al-mahbubul a'la itu mencintai Allah maksudnya. Barang siapa yang kekuatan cintanya seluruhnya kepada Allah, alladzi mahabbata ma siwahu batilah wa 'adzab 'ala sahibiha sarafahu dzalika an muhabbati man. Itu saya katakan bahwa dia akan saling mengeluarkan tadi gitu. Kalau yang mendominasi itu adalah kecintaan kepada Allah, pasti yang ada dalam hati seorang itu akan tergeser. Selain Allah pasti akan tergeser. Sebaliknya, kalau yang mendominasi itu adalah kecintaan kepada selain Allah, maka kecintaan kepada Allah akan tergeser dengan kecintaan kepada selain Allah. Tadi maksud dari kalimat ini. Kita akan lanjut ke paragraf setelahnya. Wal mahabbatus sadiqah. Cinta yang jujur. Cinta yang jujur. Kata Ibnu Qayyim, taqtadi tauhidal mahbub. Kan meminta seseorang itu mengesahkan atau hanya membuat yang dia cinta hanya satu. Tauhid kan artinya menyatukan, membuat satu itu ya. Wahada yuwahidu, mengesahkan, mensatukan gitu. Wa an la yusyrik bainahu wa baina ghairihi fi mahabbati. Dalam sekali Ibnu Qayyim memang ini kalau udah bicara tentang cinta. Dan tidak akan menyekutukan ia dengan cinta selainnya. Wa idza kana al-mahbub min al-khalq ya'nafu wa yughar an yushrika muhib muhibbahu ghairahu fi mahabbati wa bimaqtihi lidzalik wa yub'iduhu wa la yukhtihi biqurbihi wa ya'udduhu kadiban fi da'wa mahabbati ma annahu laysa ahlan lisarfi quwwati al-mahabbati ilayhi fa kayfa bil habibil 'ala alladhi la tanbaghi al-mahabbatu illa lahu. Jika seandainya manusia aja cintanya diduakan gitu ya kira-kira, itu akan membuatnya marah, akan membuatnya sakit hati. Padahal tidak semestinya memang cinta ini seluruhnya untuk dia. Tapi lihat, manusia aja apabila cintanya diduakan seperti itu, dia akan tidak suka gitu. Apalagi Allah sebenarnya. Ibnu Qayyim tuh mau mengarahkan itu maksudnya. Ya, lihat bagaimana Ibnu Qayyim itu sangat piawai sekali membuat hati kita bergejolak gitu sebenarnya. Itu kalimat panjang ini yang saya ringkaskan saja tentang kalaulah saja makhluk itu kalau makhluk saja tidak mau diduakan cintanya, apalagi Allah. Zat yang lebih berhak mendapatkan cinta dari hamba-hambanya gitu maksudnya. Baik. Wa kullu mahabbatin li ghairihi fahiya 'adzabun 'ala sahibiha wa wabal. Ya Allah. Dan setiap cinta yang diberikan kepada selain Allah ujungnya hanya azab, tersiksa. ولهذا لا يغفر الله سبحانه ألا يشرك به في هذه المحبة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Oleh karena itu Allah tidak mengampuni orang yang menyekutukan cinta kepadanya dan Allah mengampuni selainnya. Jangan kita sekutukan cinta kita dengan Allah, dengan selain Allah. Jangan sekutukan cinta kita kepada Allah dengan selain Allah. Baik. Famahabbatus suwar tufawwitu mahabbata ma huwa anfa lil 'abdi minha. Karena mencintai eh, wajah atau gambar atau tampilan suar itu tufawwitu mahabbata ma huwa anfa lil 'abdi minha. Akan menghilangkan kecintaan yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba dari sekedar mencintai rupa, fisik dan lain sebagainya. Bahkan tufawwitu mahabbata ma laisa lahu salahun wala na'imun wala hayat nafiya illa bi mahabbatihi wa bahkan akan menghilangkan kecintaan
yang tidak mungkin seseorang itu mendapatkan kebahagiaan, kebaikan, kenikmatan hidup melainkan dengan cinta kepada itu. Maksudnya cinta kepada Allah. Fal yakhtar ihdal muhabbatain. Hendaklah seorang memilih salah satu dari antara dua yang ia cintai. Masya Allah, Ibnu Qayyim. فإنهما لا تجتمعان في القلب ولا ترتفعان منه. Karena sungguh tidak akan pernah bertemu di dalam satu hati. Dua cinta yang berlainan. Yang satu cinta kepada Allah, yang satu cinta kepada selain Allah. Bal, bahkan, kata Ibnu Qayyim, man a'rada an mahabbatillahi wa dzikrihi wa syauqi ila liqa'ih, ibtalahu bi mahabbati ghairihi. Bahkan, barang siapa yang berpaling dari cinta kepada Allah, dari zikir kepada Allah, dan rindu bertemu dengan Allah, Allah akan timpakan ia ujian. Ujiannya dalam bentuk apa? Mahabbatu ghairihi. Mencintai selain Allah. Itu ujian. Itu ujian sendiri. Fayu'adzibuhu biha fid dunya wa fil barzakhi wa fil akhir. Dengan ia mencintai selain Allah, mencintai sesuatu selain Allah, tanpa sadar ia tersiksa. Gitu ya. Tanpa sadar ia sedang disiksa di dunia dan kelak di akhirat pun sama, dia akan tersiksa. Orang-orang yang mendahulukan cinta selain Allah, misal ia mencintai hartanya di atas apapun. Ia mencintai jabatannya di atas apapun. Bahkan ia mencintai pasangannya di atas Allah, dia akan hanya menerima dan merasakan dan mengalami penderitaan di dunia ini. Itu ya, teman-teman. Baik. Fa imma an yu'adzibahu bi mahabbatil awthan أو بمحبة الصلبان أو بمحبة النيران أو محبة المردان أو محبة النسوان أو محبة الأثمان أو محبة الأشراء والخلان أو محبة ما دون ذلك مما هو في غاية الحقارة والهوان فالإنسان عبد محبوبه كائن ما كان. Keren sekali bahasa beliau ini. Pilihannya pasti kalau mencintai selain Allah, ini hal-halnya, hal yang beliau sebutkan. Ia akan diazab dengan mencintai patung-patung awthan atau mahabbatus sulban, mencintai keturunan anak-anak, atau mahabbatin niran, ya, mencintai cahaya api maksudnya, atau mencintai murdan. Murdan itu bisa dikatakan apa-apa yang menjadi mungkin murdan di sini artinya anak-anak kecil yang lucu-lucu itu marat, marat. Atau mahabbatin niswan, atau mencintai wanita-wanita. Atau mahabbatil athman, atau mencintai barang-barang yang berharga gitu ya, harta termasuk. Atau mahabbatil usra'i wal khullan, atau mencintai orang-orang terdekat dan teman-teman kerabat. Atau mahabbati ma duna dzalika mimma huwa fi ghayatil haqarati wal hawan. Atau mencintai apapun yang bahkan sampai apabila mencintai itu, mencintai sesuatu yang remeh dan terhina. Maksiat contohnya. Fal insanu abdu mahbubihi kainan man kan. Maka manusia adalah hamba dari apa yang ia cintai. Kainan man kan. Siapapun. Kama qila. Sebagaimana dikatakan dalam bait syair. Antal qatilu bi kulli man ahbabtahu. Fakhtar li nafsika fil hawa man tastafi. Faman lam yakun ilahuhu malikahu wa ulah. Kana ilahu hawa. Karena kalau bukan Tuhannya adalah Allah, pasti akan Tuhannya pasti hawa nafsunya. Karena Allah juga mengabarkan di dalam surat Al-Jathiyah ayat 23, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi
وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكر أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. Tidaklah kamu melihat wahai Muhammad, ada di antara orang-orang itu yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan mereka, yang ditaati, yang dituruti, yang disembah dan lain sebagainya. Baik, faslun, misal baru. Wa khasiyatut ta'abbud, keistimewaan ta'abbud, beribadah. Al-hubbu ma'al khudu' wa dhulli lil mahbub, cinta yang bersamaan dengannya tunduk dan merasa rendah di hadapan yang ia cintai, yaitu Allah. Faman ahabba syai'an wa khada'a lahu faqad ta'abbada qalbuhu lah. Barang siapa yang mencintai sesuatu, kemudian ia tunduk kepadanya, maka ia telah menghamba kepadanya. Bal ta'abbudu akhiru maratibil hub. Bahkan ta'abbud itu adalah akhir tingkatan dari kecintaan. Wa yuqalu lahu at-tatayammum, at-tatayyam, apa ya di sini? Wa yuqalu lahu sebentar. At-tatayyam. Saya kurang jelas dengan kalimat ini. Fa inna awwala maratibihi al-alaqah wa sumiyat alaqah li ta'alluqil qalb bil mahbubi. Karena tingkatan pertama itu ada al-alaqah, ada hubungan baik. Kenapa dinamakan alaqah? Karena ada keterikatan, ketergantungan hati dengan yang ia cintai. Dikatakan dalam syair, wa uliqtu laila wa hiya dhata tamaimu wa lam yabdu lil atrabi min thadiha hajmu. Wa qala akhar a'laqatan ummal wulayyidi ba'dama afnanu ra'saka kathagamil mukhlisu. Kemudian setelah itu summa ba'daha as-sababah. Wa sumiyat bidzalika li'insibabil qalb ila al-mahmud. As-sababah, saya kurang jelas maknanya, nanti wallahu a'lam. Kita baca lanjut. Qala tushakkil muhabbuna as-sababata laitani tahammaltu ma yalqawna min bainahum wahdi. Fakanat liqalbi ladzatul hubbi kulliha falam yalqaha qabli muhibbun wala ba'di. Thumma al-gharam. Gharam itu eh, luzumul hub lil qalbi luzuman la yanfaqu. Gharam itu kayak keterikatan banget, nggak bisa terpisah gharam. Oleh karena itu sumiyal gharimu ghariman limulazamatihi sahibahu. Gharim, antum tahu gharim ya? Orang yang terlilit hutang ya, gharim itu. Itu kan kayak terikat sekali gitu, nggak bisa terpisah. Baik, Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, "Inna 'adzabaha kana gharamah." Waqad aula al-mutaakhirun bi istimali hadzal lafz fil hub wa qalla an tajidu fi asy'aril Arab. Jadi orang-orang yang datang belakang ini sering pakai kalimat gharam dalam mengekspresikan cinta yang juga yang orang terdahulu nggak memakainya. Kalimat gharam. Tsumma al-'ishq. Baru ada ishq. Apa itu al-ishq? Ifratul mahabbah. Walihada la yusifu bihi Rabb Ta'ala wa la yutlaqu fi haqqi. Oleh karena itu Allah nggak menamakan diri sebagai al-ishq. Ya. Tsumma syauq. Wa hadha safrul qalbi ila al-mahbub ahathu safar. Rindu. Syauq itu bisa dengan syauq. Wa qad jaa itlaqu fi haqqi Rabb Ta'ala kama fi musnad Imam Ahmad. Tapi dalam urusan syauq Allah memakai ini. Wa syauqu ila liqa'i. Dalam musnad Imam Ahmad dari hadis Ammar bin Yasir annahu shalla salatan faujaza fiha faqila lahu fi dzalika faqala ama inni da'awtu fiha bid'awatin kana nabiyyu yad'u bihin Allahumma inni as'aluka bi ilmikal ghaib. Jadi Nabi pernah berdoa, ini teks hadis doanya, Allahumma inni as'aluka bi ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq ahyini idza kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Allahumma Allahumma wa as'aluka khasyatika fil ghaib wasyahada وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا
وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. Jadi Rasul pernah memakai kalimat syauq, dan aku memohon kepadamu kerinduan kerinduan yang sangat menggebu-gebu untuk bisa bertemu denganmu wahai Allah, gitu kira. Fi atharin akhar, dalam athar yang lain, qala syauqul abrari ila liqa'i wa ana ila liqa'ihim asyaddu syauqan. Telah lama kerinduan ini orang-orang baik akan aku akan temui, wa ana ila liqa'ihim asyaddu, dan aku sangat-sangat lebih kerinduannya untuk bertemu dengan mereka. Wa hadha huwa al-ma'na alladhi 'abbara 'anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulih man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa. Itu yang dimaksud dengan barang siapa yang menginginkan berjumpa dengan Allah, Allah akan ingin berjumpa dengan dia. Itu kalimat syauq. Wa qala ba'du ahli al-basair fi qoulihi ta'ala, dalam surah Al-Ankabut ayat 5 Allah berfirman, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Allah, maka ajalnya Allah itu akan datang. Lamma 'alima Allah subhanahu syiddata syauqi awliyaihi ila liqa'ih wa anna qulubahum la tahda' duna liqa'ih, daraba lahum ajalan wa maw'idan lil liqa'i taskunu nufusuhum bih. Saat Allah mengetahui bahwa para kekasih Allah itu merindukan perjumpaan dengan Allah, dan hati mereka itu tidak merasa tenang kecuali setelah berjumpa dengan Allah, Allah memberikan permisalan, daraba lahum ajalan wa maw'idan, Allah akan tentukan waktu dan waktu dan waktu agar berjumpa dengan mereka nanti. Wa atyabul 'aishi wa aladzahu 'ala al-itlaq 'aishul muhibbin al-mushtaqin al-musta'nisin. Kehidupan yang paling indah itu dan paling nikmat itu adalah kehidupannya orang yang saling mencintai dan orang-orang yang merindu. Fahayatuhum hiyal hayatut thayyibah fil haqiqah. Maksudnya adalah mereka yang mencintai dan merindukan perjumpaan dengan Allah. Maka kehidupan mereka adalah kehidupan yang baik secara hakikat itu. Wala hayata lil 'abdi atyab wala an'am wala ahna minha. Tidak ada kenikmatan hidup yang lebih dari kenikmatan ini, mencintai Allah dan rindu berjumpa dengan Allah. Wa hiyal hayatu thayyibatil madhkura fi qoulih ta'ala. Inilah kehidupan yang baik yang disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan, maka sesungguhnya ia adalah orang mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan sungguh kami akan memberikan kepada mereka kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Laisa al-muradu minha hayat al-mushtaraka bainal mu'minin wal kuffar. Bukan yang dimaksud itu antara kehidupan yang dirasakan semuanya, mukmin, kafir, tidak. Kehidupan dunia ini bukan. Yang semuanya bisa makan mungkin tidak, tapi ada kenikmatan tersendiri yang menjadi khas orang-orang beriman karena kecintaan mereka kepada Allah. Bukan kehidupan yang sama-sama kita hari ini di dunia. Artinya bisa makan, bisa minum, bisa kerja, yang hayat mustarakah, maksudnya bisa cari uang, enggak, bukan itu. Kenikmatannya beda. Bahkan kalaupun sama-sama kaya, ada hal-hal yang beda pasti. Yang itu hanya dirasakan oleh orang-orang beriman. Baik. Waqad dhaminallahu subhanahu likulli man amila salihan an yuhyiyahu hayatan thayyibah. Dan Allah menjamin siapapun dari laki-laki dan perempuan dan orang-orang beriman, apabila mereka beramal saleh, maka ia akan diberikan kehidupan yang baik, ketenangan hati, meskipun harta tidak banyak. Hayatan thayyibah. Wa huwa shadiqul wa'di alladhi la yukhlifu wa'dah. Wa ayyu hayatin atyab min hayati man ijtama'at humumuhu kulliha wa sarat hamman wahidan fi mardatillah.
ولما شعث قلبه بالإقبال على الله واجتمعت إرادته وأفكاره التي كانت منقسمة بكل واد منها شعبة على الله فصار ذكر محبوبه الأعلى وحبه والشوق إلى لقائه. Ini panjang sekali Ibnu Qayyim mengatakan yang pada intinya beliau sedang merincikan apa yang dimaksud dengan hayatan thayyibah yang hanya Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari laki-laki dan perempuan. Kira-kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang diberikan hayatan thayyibah di dunia sebelum akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.